Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala nabi. Kembali lagi bersama saya Syaputra Kembaran di channel kita ini. Nah, jadi ini hari kedua dan juga konten kedua aku di channel Syaputra Kembaran Jadid. Tadi malam sudah kita upload video pertama dan konten pertama di channel kita ini, dan alhamdulillah mendapatkan 7 view. Cuma 7 view-nya, dan subscriber yang dapat cuma 1. Alhamdulillah, apapun itu patut disyukuri. Meskipun sebenarnya kita punya ekspektasi tinggi, semoga video pertama lumayan banyak yang nonton dan lumayan ada yang subscribe. Ternyata cuma 1 teman-teman yang subscribe, dan juga cuma 7 orang yang nonton video itu. Dan aku juga nggak tahu siapa 1 orang yang betul-betul niat kali nge-subscribe channel ini, dan siapa 7 orang yang betul-betul punya hati sangat sangat baik, mau menonton video yang bisa kita bilang baru di channel pertama, baru di konten pertama, video pertama, tapi mau ditonton gitu loh. Makanya luar biasa. Dan yang lebih hebat sebenarnya yang subscribe ini sih, udah tahu dia ini coba baru video pertama, tapi dia udah mau nge-subscribe. Dia belum tahu ini channelnya bakal tetap jalan apa enggak pun, tapi dia tetap percaya, oke, aku subscribe nih kok bang, gitu loh. Nah, mohon kepada penonton video ini yang udah subscribe, orang pertama yang subscribe ini mungkin bisa komen di kolom komentar siapa. Karena aku cari kalau di channel aku yang di pertama dan channel aku yang kedua, itu bisa aku nengok siapa yang subscribe. Nah, ini nggak tahu ya, di channel Syaputra Kembaran Jadid ini nggak bisa aku temukan yang subscribe-nya siapa gitu. Aku coba-coba, aku klik-klik lah di YouTube Studio, aku juga belum nemu gitu. Dan gitu aku tengok juga di sini nggak ada fitur untuk nengok subscriber. Tapi kalau di Syaputra Kembaran dan Syaputra Kembaran New itu ada fitur untuk nengok subscriber siapa aja gitu kan. Nah, ini enggak. Jadi sangat aku penasaran gini. Aku sangat penasaran siapa sih sebenarnya 1 orang itu. Nah, untuk abang-abang yang tadi udah subscribe tadi itu, bisa komen di kolom komentar ya, siapa kira-kira. Jadi aku tahu gitu, subscriber pertamaku di channel ini. Tapi jujur ya, jujur, janganlah pula mengada-ngada kan. Bukan subscribe, rupanya aku kata, jangan. Maunya betul-betul lah siapa gitu kan, bisa komen di kolom komentar ya. Nah, tapi apapun ceritanya, meskipun cuma 1 subscriber dan 1 video dan 7 view ya, itu patut kita syukuri karena masih ada yang mau menonton 7 orang dalam 1 video. Mungkin orang itu nggak tahu ini siapa, terus kontennya kok kayak gini, pokoknya busuk lah mungkin orang mikirkan, tapi nggak masalah. Nah, di sini aku cuma mau ngasih tahu kepada teman-teman YouTuber pemula bahwasannya setiap permulaan itu pasti sulit, nggak ada yang mudah, jadi nggak ada yang instan. Jadi meskipun aku di channel pertama udah banyak subscriber, channel kedua juga udah banyak subscribernya, tidak menjamin kalau misalnya aku buat channel juga bisa banyak subscribernya. Terbukti ini aku buat, nggak ada yang tahu siapa-siapa, aku buat di sini sebagai profil yang baru, dan betul aja nggak ada yang subscribe, cuma 1 tadi. Nah, every expert is started from a beginner. Setiap orang yang ahli itu pasti bermula daripada yang namanya pemula. Jadi YouTuber-YouTuber yang besar sekalipun di muka bumi ini awalnya juga pemula, awalnya juga kayak gini. 1 subscriber naik 5, 10, 12, 20, 30 sampai 100 pertama, kemudian sampai 1000. Nah, seperti itu. Jadi dia ada namanya proses. Nah, kebanyakan YouTuber pemula ini dia itu nggak siap yang namanya proses. Mereka tuh takut berproses. Mereka tuh nggak sabar berproses. Itu sih intinya, nggak sabar. Kenapa mereka nggak sabar? Karena mereka langsung melihat hasil yang instan di depan mata mereka. Contoh, mereka lihat ada orang yang spill gaji mereka. Wah, sebulan mereka dapat sekian. 1 video mereka dapat sekian. Nah, gara-gara nengok kayak gitu, mereka langsung termotivasi, langsung buat video. Nah, sayangnya ketika mereka udah upload video, ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Ternyata hasil videonya itu yang nonton sedikit sekali, yang subscribe juga tidak banyak. Dan ketika dia lihat hasilnya tidak ada income, adapun paling cuma sedikit, kemudian dia coba bandingkan, lah dia kok bisa banyak, lah kok dia bisa dikit, sedikit ternyata ini loh dari YouTube, nggak mantap. Terakhir dia menyesal, terakhir dia berhenti.
Nah, ini yang banyak sekali orang YouTuber pemula itu terhenti di tengah jalan. Kenapa mereka di tengah jalan berhenti? Karena mereka tujuan utamanya tidak tahu apa. Dan kemudian mereka langsung mikir hasil tanpa mau mengikuti yang namanya proses. Nah, itu yang sulit sekali. Nah, makanya di sini aku ingin memberikan semacam memberikan pengalaman sekaligus juga memberikan bukti kepada teman-teman. Ini aku buat channel baru loh. Jadi aku nggak mau ngomong dari channel aku yang Saputra Kembaran dengan Saputra Kembaran New. Kenapa? Karena itu udah ada penghasilan, udah banyak subscriber ya. Jadi kalau aku udah ngomong nanti tentang pengalaman dan juga tentang pembuktian, ya terkesan kayak ya itu kan udah syukur dah. Maksudnya ya udah banyak subscriber. Nah, ini aku coba buktikan dengan buat eksperimen, buat channel baru, bisa nggak ini? Nah, makanya cuma 1 subscriber dengan 7 orang yang nonton dalam 23 jam. Nanti aku screenshot lah ini ya. Jadi aku screenshot dan aku tampilkan. Jadi kalian bisa menilai. Aku nggak ngada-ngada ini. Ya kan? Nah, di sini juga nanti aku akan upload di channel ini juga video ini. Dan ini video kedua aku di hari kedua di tanggal 2 Desember di tahun 2025. Jadi kalau misalnya kalian nonton video ini di tahun depan 2026, berarti kalian sedang berada di fase untuk mau menjadi YouTuber. Karena kalian nggak akan mungkin ngeklik video ini kalau nggak ada niat mau jadi YouTuber. Karena sesungguhnya aku buat channel Saputra Kembaran Jadid ini pure karena memang ingin memberikan pengalaman, sharing pengalaman dan memberikan manfaat kepada teman-teman yang betul dari hati yang paling dalam ingin menjadi YouTuber. Karena jujur, kebanyakan orang hanya ingin menjadi YouTuber tapi nggak mau ikuti prosesnya. Nah, di sini aku ingin memberitahu tentang proses, bahwasanya proses itu sulit. Kalau mau jadi YouTuber, maka harus mati-matian. Nggak ada cerita itu nggak mati-matian, nggak ada. Apalagi kalau misalnya kita nggak punya skill editing, nggak punya skill public speaking, begitu juga nggak punya skill untuk ngomong depan kamera, atau mungkin kita juga nggak punya skill tentang dunia per-YouTubean. Nah, ini kan berat, banyak yang mesti dilalui. Nah, makanya satu persatu harus dipelajari. Nggak usah editing yang terlalu mantap-mantap kali, nggak masalah, asal memang kontennya itu dicari orang gitu loh. Maksudnya dicari orang itu apa, Bang? Contoh konten sharing masalah tutorial, itu kan nggak mesti juga editingnya jago-jago. Yang penting cara daftar Gmail, nah itu kan orang nyari gimana sih cara daftar Gmail, atau mungkin cara buat Gmail, atau mungkin cara ganti oli. Nah, orang kan nggak mesti butuh editing bagus kan kalau untuk nyari ganti oli kan. Baru masalah review HP kan nggak mesti juga bagus-bagus sekali. Penting cerita tentang review HP, kameranya gimana, baru chipsetnya gimana, udah. Atau mungkin cara bentuk video PPG untuk orang-orang mau ngajar gitu kan. Atau mungkin cara membedah, atau mungkin cara, ya banyak sekali cara masak jamur, saus tiram misalnya kan, atau mungkin tumis kangkung. Nah, itu kan nggak perlu editing yang cukup mendalam, yang penting orang nyari mau video kita gitu loh. Nah, makanya di sini aku mau memberikan saran kepada teman-teman yang ingin mau menjadi YouTuber, tetap semangat, nggak usah takut, tetap semangat, nggak usah cepat putus asa. Intinya ikuti aja prosesnya, temukan judul video yang mau kalian buat. Judul di sini bukan artinya judul video, tapi topik apa. Nah, itu dia yang lebih tepat. Topik apa yang mau kawan-kawan buat tentang channelnya. Karena kayak di channel aku yang sebelumnya itu kan tentang ngevlog. Baru channel yang kedua tentang bahas bola. Nah, channel ketiga ini aku khusus untuk ngebahas YouTube. Dan juga ya kadang-kadang aku campur dengan vlog juga gitu kan. Tapi aku usahakan vlognya juga berkaitan dengan YouTube. Jadi tetap satu niche dia. Seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, seberapa lama nanti channel ini baru bisa monetize? Aku juga penasaran. Makanya aku mencoba untuk membuat tantangan kepada diri aku sendiri, 30 hari ngonten. Bukan 30 hari sih, tapi 1 bulan full aku ngonten setiap hari 1 video aja. Dan aku mau lihat gimana sih perkembangan channel ini.
apakah nanti channel ini bisa berkembang dengan channel kalau seperti channel aku 2 yang lalu, atau ini cuma stagnan gitu-gitu aja. Tapi walaupun stagnan, aku tidak akan menyerah. Aku akan tetap coba upload aja. Apapun yang terjadi, aku tetap upload. Karena aku yakin nanti one day bakal ada nanti masanya ini bisa berkembang. Kalaupun juga nggak berkembang, setidaknya ini menjadi bukti kepada teman-teman aku tidak menyerah meskipun tidak berkembang. Jadi aku memberikan contoh yang konkret lah. Jadi bukan hanya cuap-cuap belaka dengan subscriber aku yang banyak di video sebelumnya terus aku ngomong kayak gini. Enggak, aku langsung buat channel yang baru dengan 1 subscriber dan 7 view di video pertama, dan ingin mengatakan kepada teman-teman, semangat, jangan putus asa. YouTuber pemula harus ikuti caranya, dan itu caranya salah satu pengalaman yang aku dapatkan ketika nge-YouTube. Aku awal nge-YouTube itu tahun 2019 bulan Desember. Nah, ini pas kayak bulan Desember, berarti 6 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah aku udah lumayan tahu banyak sedikitnya tentang dunia per-YouTubean selama 6 tahun. Nah, bagi teman-teman yang mungkin penasaran gimana cara mengembangkan channel, cara buat YouTube baru, dan gimana caranya bisa sukses menjadi YouTuber. Ya, walaupun definisi sukses ini banyak ya. Kita buatlah sukses di sini. Sukses pertama 1000 subscriber dan 4000 jam tayang lah. Sukses kedua mendapatkan income yang lumayan untuk mendapatkan sampingan. Sukses ketiga, income dari YouTube lebih besar daripada pekerjaan kita yang kita lakukan saat ini. Jadi ada 3 sukses lah untuk saat ini yang mungkin aku bisa definisikan. Oke teman-teman, komen di kolom komentar. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Insya Allah aku jawab. Oh ya, ini sorry agak berisik. Memang lagi sedang hujan pula ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.